Baik, masih melanjutkan dialog kita dalam Jurnal Pagi membahas rekening gendut calon legislatif. Pak Agus kembali, sebetulnya kenapa nama-namanya belum diungkap nih Pak? Kalau nama-nama memang kami karena PPATK itu unit intelijen keuangan, Financial Intelligence Unit, hasil laporan saya itu data intelijen. Walaupun sih data intelijen ini juga karena kalau dari transaksi itu justru sudah kelihatan. Cuma karena proses hukum itu istilahnya tidak boleh sebelum orang itu dinyatakan bersalah ya kan, kita tidak boleh menyampaikan dulu. Jadi nanti biarlah KPK yang melakukan proses penyidikan. Ketika dipanggili jadi saksi atau ya, pasti kan sudah terekspos ya. Minimal shock terapi lah biar deg-degan ya. Ya bukan itu juga sih, tapi maksud saya kami juga harus menyampaikan kepada publik bahwa PPATK kalau kan istilahnya mengawal apa gitu. Sudah berapa lama ini diselidiki rekening anggota? Ya rekening ini kan kita sejak mulai sebetulnya kita sejak kampanye itu, tapi kita kemudian tarik ke belakang. Karena kita kalau dapat laporan itu tentu penelusurannya kan ke beberapa tahun ke belakang. Kita lihat sumber penerimaan dari mana, pengeluarannya kemana. Nah lalu kita lihat, oh ini ada kecurigaan. Kalau ada kecurigaan berarti ya kita simpan, kita kasih ke KPK nanti. Kalau yang menyangkut incumbent ya, karena incumbent itu penyelenggara. Berkaitan Pak Abdullah dengan incumbent, korupsi di DPR terasa kayak mudah sekali. Apakah memang birokrasi yang seperti itu atau ada hal lain? Ya, saya kira korupsi muncul ketika kewenangan begitu besar dimiliki. Ya. Logika korupsi ketika kewenangan besar, diskresi ada, kekuasaan terpusat dan tidak ada transparansi maupun akuntabilitas, maka praktek korupsi subur di situ. Dan di DPR berapa kewenangan ini begitu besar. Misal soal fungsi anggaran saja yang sempat kita judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan fungsi anggaran yang kami nilai perlu di dalam kerangka yang makro, tidak dalam hal teknis satuan 3 mereka harus membahas. Nah itu salah satu upaya untuk menutup celah maraknya praktek korupsi karena kewenangan yang dimiliki tadi. Sisi yang lain juga karena memang praktek korupsi di parlemen sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ini ada irisan terhadap misal bagaimana juga pola pengumpulan modal-modal politik yang juga dilakukan oleh anggota DPR. Misalnya seperti yang dikatakan Pak Agus tadi, ada aktor yang memang menebar uang ke aktor elit lokalnya juga yang kemudian politisi ini. Money politik berarti ya? Ya ada suap terhadap aktor elit partai, ada juga terhadap pemilih dalam bentuk money politik. Nah ini yang menarik tadi kalau dikaitkan dengan pemantauan PPATK selama masa kampanye juga ada tren peningkatan sebenarnya mengkonfirmasi dari praktek pemilu legislatif kita kemarin yang sebenarnya begitu marak praktek politik uang. Ya. Orang menang bukan karena dia punya visi, punya agenda politik yang jelas atau punya track record yang jelas dikenal oleh publik, tapi yang menang tiba-tiba ini kampanye nggak pernah turun, nggak pernah kelihatan tiba-tiba menang ya, seperti itu. Ya banyak wah ini karena memang serangan fajar yang begitu masif yang terjadi. Nah saya kira ini memprihatinkan dalam konteks demokrasi kita, praktek demokrasi kita tersandera oleh politik transaksional tadi, kekuatan modal yang menentukan, terutama mereka yang punya akses mendapatkan tadi dan kemudian mampu untuk kemudian membeli para pemilih. Saya sepakat tadi dikatakan kalau ini juga kritik terhadap partai politik sebenarnya juga bagaimana rekrutmen di tubuh partai sebenarnya juga mendudukkan para aktor politisi yang sebenarnya seperti kata Pak Agus sudah terdeteksi para pihak ini ketika akan dicalonkan sebagai kandidat sudah bermasalah sebenarnya. Tapi oleh partai masih dipasang. Masih tetap didorong. Figur-figur semacam ini. Ini ada apa? Kalau bukan karena tadi simbiosis mutualisme antara aktor politik dan institusi partai. Nah, karena mereka kuat sumbangannya bisa jadi sehingga yang dibutuhkan partai dalam eksistensi kekuasaan partai politiknya adalah butuh modal politik dan para pihak ini yang mampu menyokong tadi. Nah, ini yang bagi kita sebenarnya juga sisi partai politik juga harus mulai ditata dan dibenahi. Nah, tapi kaitan tadi dalam konteks momentum pemilu sebenarnya juga PPATK sempat ada kerjasama dengan misal Bawaslu. Ya, ada informasi yang juga sudah disampaikan PPATK terhadap Bawaslu. Yang sebenarnya publik menagih. Bagaimana konteks pengawasan Bawaslu dalam kaitan mencermati perputaran dana-dana politik atau dana kampanye yang terjadi selama pemilu. Kalau memang ditemukan ada caleg incumbent yang terbukti melanggar dari ketentuan pemilu, maka patut untuk kemudian diproses lebih lanjut.
memang kejadian soal modal-modal politik dalam pemilu post factum sifatnya terjadi setelah proses. Ya. Jarang pada saat proses kemudian tertangkap tangan karena mereka tahu. Oleh karena itu penting misal hadirnya Bawaslu yang tidak lagi ad hoc. Kalau 2004 masih panitia pengawas, kalau sekarang mereka badan pengawas yang sudah terlembaga, harusnya mampu mengungkap fakta-fakta yang disampaikan tadi, yang sinergi dengan misal PPATK dalam upaya mengungkap aliran dana yang mencurigakan, yang memang ada indikasi melanggar dari ketentuan undang-undang pemilu. Ini harus diciptakan presiden penindakan yang harus dilakukan oleh pengawas pemilu. Apalagi kita ke depan menghadapi pilpres yang konteks bisa jadi lebih transaksi lagi, ya. Mencurigakannya levelnya sudah mungkin lebih canggih lagi dalam mengaburkan sumber dana politik. Oke, tanggapannya Pak Agus terhadap apa yang disampaikan Pak Abdullah? Ya saya kira pemilu yang baik itu pasti harus penyelenggaranya juga baik, artinya rekrutmen dari KPU dan Bawaslu dari pusat sampai daerah ya, itu baik dan mereka harus bekerja maksimal. Kita juga memang benar bahwa kira-kira sebulan yang lalu saya sudah menerima cukup tebal laporan dari Bawaslu terkait dana partai politik dan terkait dana kampanye dari para caleg itu. Kemudian yang kalau ini sudah, yang kedua tentu tadi saya menggarisbawahi juga rekrutmen parpol, khususnya tadi orang-orang calon-calon yang sudah bermasalah itu mestinya dievaluasi dong, jangan hanya masalah sumbangan duit saja karena nanti akan merusak sistem demokrasi kita. Rakyat sudah memilih orang itu dengan mungkin 100.000 suara, tapi tersangkut kasus hukum, menjadi tersangka, harus mengundurkan diri, akhirnya diganti oleh PAW, pengganti antar waktu yang mungkin perolehan suaranya tidak mencerminkan aspirasi rakyatnya gitu. Ya kalau ini demokrasinya benar ya, kecuali tadi transaksional ya siapa yang dipilih ya artinya orangnya juga semuanya bertransaksi semua, kecuali kalau kayak gitu. Tapi kita berharap bahwa partai politik itu melakukan rekrutmen kader itu ya betul-betul partai itu jadi kadernya punya idealisme partai politik. Yang ketiga tentu masyarakat. Kalau masyarakat pemilihnya masih tetap seperti ini ya, manipiro, terus kalau nggak ada duit jangan minta dipilih, malas datang, apa ya. Ini memang lalu demokrasi seperti apa yang mau kita bangun ini. Gitu. Oke, kita lanjutkan untuk segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Dialog Jurnal Pagi, segera kembali.